Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita tidak jadi apel ya karena cuacanya hujan dan mendung. Alhamdulillah, jadinya kada jadi bepanas hari ini, buan-buan pian semuaan. Jadi apelnya tidak jadi. Nah, oke, kita hari ini belajar tentang yang namanya inilah komposisi fungsi, di mana kita belajar tentang aplikasi komposisi fungsi dalam kehidupan nyata. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya dulu kita berdoa. Nah, berdoanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang Muslim, silahkan mungkin Najwari bisa membantu memimpin doanya, ketua kelas. Pada Najwari, silahkan pimpin. Yang non-Muslim, silahkan berdoa menurut agamanya masing-masing. Oke, Alhamdulillah sudah berdoa ya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar, tidak ada halangan. Kemudian yang mungkin sedang sakit kayak Najwari tadi sakit, mungkin besok sudah bisa sehat. Yang lain juga misalkan sedang ada punya masalah atau apa, bisa terselesaikan masalahnya. Dan pembelajaran hari ini bisa berjalan sukses dan lancar. Nah, sekarang karena ini awal pembelajaran kita di pagi hari dan juga awal minggu, Bapak akan melaksanakan yang namanya presensi kelas dulu. Nah, Bapak mulai ya presensinya. Yang pertama itu ada Abinasi Putra, ada. Oke. Aida Aulia Auliadi, ada. Ananda Salsabila Aisyah Putri, Anissa Dwi Setiawan, oke. Anestesia Amin Natalia Fakwahan, Anju Christopher dulu Pasaribu, Aulia Rahmawati, hadir. Arya Prasetyo, oke. Berlina Cahyaning Buana, hadir. Denis Triwibawa Putra, hadir. Fidah, hadir. Fedia, hadir. Herlina Susanti BR Tobing, hadir. Majlila Firda Maharani, hadir. Mardalia Saputri, hadir. Melda Rusyadah, Muhammad Adi Putra Ramadhani, Muhammad Adi Pamungkas, Muhammad Arfin, oke. Muhammad Putra Pratama, ya. Muhammad Sauki Fitri Akbar, Najwari, hadir, alhamdulillah. Kiana Rizky, Rina Prapita Pohan, Sahraj Najla, hadir, panjang banget namanya. Zaki Radia Abi Putra, oke, hadir. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua, tidak ada yang sakit. Kalau meskipun sakit masih bisa hadir sekolah, Bapak juga bersyukur masih bisa sekolah. Kayak Najwari tadi katanya sedang sakit demam dari hari Jumat sekarang, tapi masih bisa sekolah. Nah, ini sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, kan buan-buan kalian semua sedang menikmati liburan dari hari Sabtu sampai Minggu, menikmati liburan ini, menikmati yang namanya tidak ada pembelajaran di sekolah dan sebagainya. Mungkin pikiran-pikirannya masih ada yang ingin berjalan-jalan, masih ada yang ingin weekend, ada yang suka main game apa. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengajarkan yang namanya teknik stop atau teknik berpikiran penuh atau mindfulness. Jadi di sini kita relaksasi sebentar, mengembalikan pemikiran kita kembali yang sebelumnya masih kepikiran dengan yang hal-hal di luar. Sekarang kita kembali lagi untuk belajar pada kegiatan hari ini. Nah, di sini ada video. Nah, Bapak akan putarkan videonya nanti. Buan pian mengikuti instruksi-instruksi yang ada dalam videonya nanti. Nah, seperti mungkin bernapas, meletakkan tangan dan sebagainya. Oke, kita mulai ya. Untuk merelaksasikan pikiran-pikiran kita. Nah, kita mulai.
Fisik dan mental kita selama kurang lebih ini saja. Selama selesai mungkin kalian bisa memisah posisi tempat duduknya mungkin lebih yang cobalah duduk tidak membungkuk tetap tetap mari sedang kursi yang tepat rasakan kedua kaki untuk baik. Silakan letakkan tangan pangkuan di atas bahu atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan jangan mata. Relax. Seperti napas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat napas, misalkan udara masuk dan keluar. Mari napas pelan. Rasakan mengambil dan mengepisah napas. Mari anak-anak bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam hitungan 4. Menghembuskan dalam hitungan juga. Mari kita mulai. Relax. Saat mas mulai dari otot wajah sekitar dari kelopak mata, pipi, dan kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati napas yang lebih tenang, pelan. Amati perasaan Anda saat mari tarik napas. Tahan 4 detik. Biarkan di pikiran Anda sendiri. Apakah yang pikirkan saat apakah ini yang akan lakukan saat baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan pelan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari hembuskan. Ya, anak-anak, silakan lanjutkan kembali. Pikiran yang difokus, tubuh yang dipilih. Terima kasih. Pertemuan yang Oke, ini yang dinamakan apa ya, kesadaran emosional. Jadi dalam pembelajaran itu kita perlu juga merelaksasikan yang namanya kesadaran sosial emosional kita. Artinya jangan sampai nanti stres-stres yang sebelum kita masuk kelas dibawa ke kelas. Jadi dengan teknik ini disebut dengan teknik stop. Stop itu artinya berhenti dulu dengan berkegiatan, kemudian tarik nafas, merasakan dan juga menikmati. Nah, jadi Bapak bertanya tadi, bagaimana rasanya ketika melaksanakan teknik stop? Lebih tenang, oke. Jadi nanti bisa digunakan di rumah lah kalau misalkan buhan-buhan kalian ini ada punya masalah. Sediakan waktu minimal 5 menit atau 4 menit melakukan teknik stop. Secara pribadi aja di rumah kalau memang lagi ada suntuk pikiran-pikiran yang lagi beban apa kayak misalkan lagi bermasalah dengan pacarnya atau apa, ya mungkin dengan teknik ini bisa lebih berkurang lah. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan dulu itu capaian pembelajaran yang akan kita capai. Yang di sini adalah
capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matrik, mereka dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai, misalkan linear, kuadrat, ataupun eksponensial. Nah, dimensi profil yang kita capai itu ada dimensi gotong royong, artinya buhan-buhan kalian semua nanti bisa bekerja sama ya. Kemudian ada yang bernalar kritis, dan juga yang terakhir itu adalah kreatif. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini atau pada hari ini adalah mengetahui pengertian fungsi. Nah, untuk pengertian fungsi kita sudah pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Nah, buhan kalian juga sudah mempelajarinya. Kemudian mengetahui bentuk fungsi inverse, mungkin fungsi inverse nanti berikutnya. Kemudian komposisi fungsi juga sudah Bapak jelaskan. Sekarang kita melanjutkan tentang yang namanya dalam kehidupan nyata. Kemudian memahami bentuk penghitungan fungsi inverse dan komposisi fungsi. Untuk fungsi inverse memang Bapak belum jelaskan. Yang perhitungan untuk komposisi fungsi minggu semalam sudah Bapak jelaskan, yaitu ada pengalian, perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Nah, yang terakhir itu adalah menentukan bentuk fungsi inverse dan komposisi fungsi dalam konsep nyata yang akan kita pelajari pada hari ini. Artinya, jadi begini, yang namanya komposisi fungsi itu bisa digunakan dalam kehidupan nyata. Artinya, mungkin kalian tidak merasa melaksanakannya atau tidak tahu, tapi dilakukan setiap. Nah, materi prasyaratnya untuk mempelajari yang namanya komposisi fungsi adalah yang pertama, pengertian fungsi. Bapak sudah jelaskan juga sebelumnya, kalian sudah mengerti tentang pengertian fungsi. Kemudian ada domain, kalian juga sudah mengerti juga domainnya seperti apa. Kemudian ada kodomain dan rank. Kemudian yang terakhir itu ada sifat-sifat fungsi, juga sudah Bapak jelaskan juga kemarin. Nah, yang terakhir itu adalah operasi hitung pada komposisi fungsi. Nah, di sini kan kemarin Bapak menjelaskan ada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Nah, sekarang ingin Bapak bertanya seperti ini. Ada yang tahu lah apa aplikasi fungsi dalam kehidupan nyata kita? Artinya, oke, Najwari, apa yang Najwari tahu tentang konsep komposisi fungsi di kehidupan nyata? Untuk contohnya, proses pembuatan kursi atau meja dari kayu gelondongan. Oke, dari kayu gelondongan ya, dari kayu batangan. Nah, menjadi apa? Menjadi papan kayu kasar sampai menjadi meja ataupun kursi. Oke, ya. Jadi Najwari tadi adalah contoh dalam kehidupan nyata pembuatan meja yang yang kalian gunakan ini, meja dan kursi, itu berdasarkan dari kayu gelondongan atau kayu yang bundar ya, kayu yang besar, diproses menjadi kayu yang kasar atau papan yang kasar. Kalian pasti pernah melihatnya mungkin di waktu pembangunan rumah atau apa, waktu membeli mungkin orang tua. Kemudian diproses menjadi halus dan menjadi kursi atau meja yang kita gunakan setiap hari. Ada lagi? Nah, oke, Caca, apa Caca terkait dengan aplikasi nyata dalam komposisi fungsi? Pilihan padi. Oke, penggilingan Di pas, Heeh. dia banyak menjadi bersih, jadi beras. Oke, nah, kalau padi ini kalian pasti tiap hari makan menggunakan yang namanya beras dulu. Belum beras itu kan, nah sama ini kayak ini. Tadi Caca menyampaikan dari padi menjadi beras. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan yang namanya berikutnya dari beras menjadi nasi. Itu kan dua proses yang berbeda. Artinya berasnya dicuci bersih dulu, baru dimasukkan ke rice cooker, baru menjadi nasi, dan baru bisa kita nikmati untuk makanan kita setiap hari dan menjadi kenyang. Nah, Bapak kadang tahu berapa kalian makan bisa sehari, ada yang mungkin 3 atau 4. Nah, ada lagi yang lain? Ayo, Aulia, ada lagi yang lain? Kasih komposisi fungsi itu ada mandi kan. Oh ya. Mandi menggunakan shower atau yang lain. Oke, nah ini yang terakhir ya. Proses kita mandi setiap hari. Sekarang Bapak tanya, yang mandinya hanya 1 kali sehari adalah? Adalah yang mandi 1 kali sehari. Kayaknya tidak mungkin yang mandi 1 kali sehari.
kemungkinan paling banyak itu adalah 3 kali dalam 1 hari. Meskipun ya kita secara geografis memang Indonesia itu panas. Jadi tidak mungkin seperti di luar negeri yang mandinya cuma 1 kali sehari. Kita mandinya bisa lebih dari 3 kali, mungkin bisa ada yang 4 kali ya. Nah, seperti itu. Jadi proses mandi itu juga merupakan contoh nyata menerapkan komposisi fungsi pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita lihat dulu motivasi kita hari ini apa. Di sini tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi, tapi semua orang bisa memulai hari ini dengan membuat akhir yang baru. Artinya kalian semua tidak bisa mengulangi hari yang sebelum-sebelumnya. Misalkan pernah bersedih di hari sebelumnya, tidak mungkin diulangi. Tapi di hari ini kalian bisa membuatnya menjadi lebih bahagia dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Jadi motivasi kali ini adalah lupakan masa lalu, nikmati masa depan dan kebahagiaan, seperti itu. Artinya motivasi kita hari ini adalah jangan sampai memang masa lalu menjadi pembelajaran, tapi jangan sampai membuat kalian menjadi bersedih selamanya. Nah, kita melakukan ice breaking dulu sebentar. Nah, di sini ada permainannya. Di sini kalian Bapak minta menghitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ketika ada kelipatan genap, diganti kalimatnya menjadi, nah, oke, kita mulai. Nah, 1. Nah, bukan. Ketika Bapak 1, kamu nyambungnya dot. Oke. Nah, mulailah. Oke, kita mulai. Nah, 1. Oke. Nah, tadi kan kita bilang ketika ada kata kelipatan genap menjadi kata door. Nah, door. Arti kita door. Oke, kita mulailah. 1. Oke. Salah. Oke, udah kita coba. Artinya, kenapa Bapak melakukan permainan ini? Ini kita melatih fokus kita dalam pembelajaran. Artinya, ketika Bapak menyampaikan angka 1, kelipatannya kan pasti door. Nah, seperti itu. Tadi sudah ada yang salah, tapi ada juga yang benar. Bapak harap nanti di pembelajaran ini kalian bisa fokus lebih maksimal ya, bisa memahaminya. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembelajarannya. Nah, inti pembelajaran kita kali ini adalah penerapan, tadi Bapak ulang, penerapan komposisi fungsi pada kehidupan nyata. Nah, pada video kali ini, Bapak akan menampilkan bagaimana proses pembuatan kertas. Pembuatan kertas itu ada prosesnya. Nah, Bapak akan putarkan videonya, kalian perhatikan baik-baik bentuknya seperti apa. Nah, Bapak putar. Jadi pembentukan kertas kan kalau digunakan kalian semua setiap hari untuk menulis, untuk mengirim surat, mungkin untuk mengirim surat untuk pacarnya, tapi sekarang ada gak ya Pak yang kirim-kirim surat lagi? Kayaknya tidak ada. Nah, Bapak putarkan ya. Perhatikan. Yes. Sebagai anak yang mengerjakan dan sama dulu hingga sekarang, sepertinya jadi dan tergantikan ini zaman sekarang dan banyak media belajar baru, smartphone dan juga komputer yang dijalankan sebelah media belajar seperti ini untuk dipakai. Hal ini bukan hanya karena guru-guru kita yang tapi dari menuliskan dan belajar manfaat yang bisa didapat. Ilmiah jadinya keputusan tangan ketika belajar. Nah, bicara tentang buku nih, mari kita bicarakan juga tentang kertas. Ini mari kita bersama menelusuri proses pembuatan kertas hingga menjadi sebuah pabrik hingga dikemas menjadi perjalanan melihat dalam proses seperti ini. Bicara mengenai proses pembuatan kertas, wajar kita mulai dari pemanenan pohon. Iya, karena seperti yang kita tahu, kertas berasal dari pengolahan serat kayu yang dihasilkan dari bubur kertas atau yang dinamakan Nah, dalam produksinya, pohon yang digunakan untuk menghasilkan kertas ada berbagai macam pohon.
yang bergantung pada tempat dan juga populasi pohon tersebut. Contohnya aja di Amerika Utara, di mana si kertas menggunakan pohon pinus ataupun pohon cemara. Sedangkan untuk negara-negara seperti Amerika Latin, Spanyol, Australia, dan Afrika Selatan, menggunakan pohon kayu putih yang berjenis Eucalyptus globulus atau Eucalyptus grandis. Nah, untuk Asia Tenggara sendiri, kertas itu dihasilkan dari pohon Asia atau Asia Madiun. Nah, alternatif lain ada juga nih produksi kertas Cina yang menggunakan pohon bambu sebagai bahan baku. Padahal bambu sebagai komoditi tanaman mahal karena terkenal bisa digunakan untuk berbagai macam. Nah, dari semua pohon yang disebut tadi, selain memiliki populasi yang cukup banyak, syarat lain dari pohon penghasil kertas adalah siklus panen yang cepat. Sebut saja bang, umur pohon yang satu ini memiliki produktivitas yang tinggi, mulai dari umur 5 tahun, dan juga pemeliharaan yang murah. Hal ini berbeda dengan kayu seperti jati yang hanya bisa dipanen minimal sampai umur 10 tahun, bahkan 40 tahun. Masuki gudang di pabrik, semua kayu yang sudah dikumpulkan kemudian mendapatkan perlakuan khusus untuk disiapkan ke proses selanjutnya. Pada tahap persiapan kayu ini, semua kayu yang sudah dikumpulkan dimasukkan pada sebuah mesin menggunakan alat berat yang nantinya melakukan pembersihan pada kayu, seperti mencabut kulit kayu, hingga memotong bahan baku kertas ini menjadi ukuran yang kecil. Ya, untuk aja di industri modern udah ada alat potong raksasa kayak tadi. Kalau mau dipotong pakai kayu, kayaknya bukan cuma kayunya yang kepok, tapi juga tangan abangnya. Nah, dalam tahap persiapan kayu ini, kulit kayu dihilangkan karena karakternya keras dan dianggap tidak layak untuk digunakan sebagai bahan dasar kertas. Ya, setidaknya itu anggapan dari pabrik dunia modern tentang kulit kayu. Padahal ya, secara penggunaan, kulit kayu sebenarnya bisa dijadikan kertas antik seperti kertas asli Indonesia yang bernama Dalua yang dianggap sebagai cikal bakal kertas di Indonesia. Metode bleaching yang dilakukan sudah menggunakan zat kimia ramah lingkungan seperti bebas dari klorin. Lalu hanya menggunakan oksigen dan juga peroksida. Jadi tentu aja proses ini udah mana banget buat lingkungan dan juga para pekerja. Setelah proses ini selesai, maka didapatlah bubur kertas putih atau pulp yang diinginkan. Ya, meskipun warna dan teksturnya sama, bubur kertas ini gak boleh kamu maafin ya. Karena jangan sampai kertas yang bakal jadi bahan skripsi kamu yang menghancurkan hidup kamu. Saya tahu aspek skripsi itu berat. Sekarang kita masuk pada proses utama hari ini, yaitu pembuatan kertas. Dalam proses ini ya, pulp yang sudah didapatkan tadi dicampurkan dengan pewarna, pencerah, kanji, dan air sesuai dengan kebutuhan kertas yang akan diproduksi. Ya, karena seperti yang kita tahu, ada banyak jenis dan macam kertas yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan, seperti kertas HVS, kertas karton, kertas kalkin, dan lain-lain. Nah, dalam proses ini, salah satu bahan yang mendapatkan perhatian khusus adalah air, karena penggunaannya banyak. Setidaknya ya, objek dalam 1 kilogram kertas yang dibutuhkan ya, 100 liter air dalam pengolahannya. Makanya tuh, pabrik-pabrik kertas tidak pernah didirikan jauh dari sumber air. Nah, karena kebutuhan fantastis ini, makanya pabrik kertas modern membuat sistem penampungan sirkulasi air agar air yang sudah digunakan bisa terpakai kembali dan tentunya bisa menjaga lingkungan sekitar. Setelah pencampuran tadi dilakukan, pulp kemudian masuk ke mesin pembentuk kertas yang berupa serangkaian roda raksasa yang berputar cepat. Nggak main-main, putaran roda-roda ini mencapai 90 km per jam. Dengan kecepatan ini, bubur kertas juga mendapatkan tekanan tinggi. Jadi, bagi yang pusing karena punya utang,
Kamu harus tahu kalau rasanya ngutangin kamu kayak nasib bubur kertas ini. Nah, Dia pusing, sekaligus tertekan nungguin kamu bayar. Setelah berpusing-pusing ria dan mendapatkan pesanan, bubur kertas tadi mengeras dan menjadi lembaran kertas yang kemudian dikumpulkan menjadi satu gulungan raksasa. Nah, dalam satu gulungan ini dapat kertas sepanjang 80 km dengan lebar 8,5 meter dan beratnya itu mencapai 120 ton. Buset, panjang banget ya. Bayangin aja, berapa banyak buku dan juga skripsi yang gak diakses dengan satu gulungan raksasa ini? 1, 10, 100, atau 1 juta skripsi. Entahlah guys. Nah, untuk proses produksi kertas dengan bahan baku lain, semua tahapan tadi dilakukan sama persis. Hanya aja untuk kertas dari bambu menghasilkan warna kuning dan bukan putih karena penggunaan kertas dari bambu juga beda dari kertas pada umumnya. Makanya, kertas bambu ini selalu tampil beda. Nah, selanjutnya kita tiba nih pada proses terakhir yaitu pengemasan. Tahap ini, gulungan kertas raksasa tadi kemudian dimasukkan pada mesin pemotong untuk dibuat menjadi sesuai ukuran. Mulai dari ukuran kertas A0, A1, A2, A3, A4, dan lain-lain. Yang kemudian semua kertas dikemas sesuai dengan merek. Jadi, udah tahu kan panjangnya jalan yang harus ditempuh kayu untuk jadi kertas? Mulai dari dipotong-potong, dipanas-panasin, diputer-puter, sampai dipotong-potong lagi. Jadi, jangan sampai kamu nyerah kalau kamu lagi berjuang untuk pendidikan kamu ya. Karena ingat, kertas juga berjuang kok buat sampai di kamu. Ya, ini dengan terakhir. Kontrol kebutuhan kertas dan juga keberadaan pohon penghasil kertas agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Beberapa perusahaan modern melakukan budidaya tanaman penghasil kertas mandiri agar produksi kertas mereka tidak terganggu. Juga mereka bisa menjaga lingkungan. Yang semoga aja hal ini dilakukan oleh semua perusahaan besar ya, agar alam bumi kita tetap terjaga. Jadi, dan semua pohon jadi kertas. nah, oke. Nah, ini tadi video terkait bagaimana proses pembuatan kertas yang kita gunakan setiap hari. Ini berkaitan besar dengan yang namanya komposisi fungsi dalam kehidupan nyata. Nah, karena ada beberapa proses yang di dalam video dijelaskan, ada proses dari mulai dari penebangan pohonnya dulu, kemudian pembersihan kulit kayu, kemudian pemotongan, baru dijadikan bubur dan baru dijadikan kertas. Ya. Nah, ini kalau ingin melihat artikel atau tulisan-tulisan, silahkan scan barcode ini terkait bagaimana proses pembuatan kertas itu. Silakan handphonenya yang punya ada scan barcode-nya bisa di-scan barcode ini, dicoba dibaca. Bisa di-scan. Nah, di sana tertulis jelas bagaimana proses pembuatan kertas berdasar menggunakan tulisan-tulisannya, bukan video ya. Kalau yang pertama tadi kita menggunakan video, nah di sini menggunakan bentuk tulisan atau artikel. Kalau kalian memang suka membaca, artinya kalau ada yang suka membaca dalam proses pembelajarannya bisa menggunakan artikel sebagai bahan acuannya. Tapi kalau ingin yang mendengarkan secara visual, audio dan sebagainya menggunakan video. Nah, kalau ini bentuk mind mappingnya atau proses berdasarkan gambar. Tadi kan dijelaskan di video yang pertama, ini kayu gelondongan, kayu bulat-bulat yang yang besar-besar itu dipotong, diangkut dan sebagainya, masuk ke proses pemotongan, kemudian pembersihan kulit kayu dan sebagainya, baru dihancurkan atau dihancurkan, kemudian dimasak ya. Ini sebenarnya dimasak ya. Kemudian dicampur dengan tadi ada pewarna dan sebagainya, bahkan ada tepung juga tadi dimasukkan. Kemudian diproses yang namanya pengeringan menjadi kertas, kemudian dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan kita gunakan setiap hari. Kalau kertas dalam
menulis biasanya itu ukurannya Bapak lupa, yang jelas itu dari kertas ini juga. Nah, ini proses pembuatan kertas berdasarkan gambar sebagai telaah pembelajarannya. Nah, ini Bapak jelaskan sedikit terkait dengan pengertian fungsi komposisi. Itu adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu. Artinya kan antara fungsi A dan fungsi B berlebihan dalam hidup nyata. Tadi kan ada proses yang ada pengelupasan dulu, kemudian pemotongan dan sebagainya. Itu kan dua fungsi yang berbeda. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya sehingga membentuk fungsi yang baru. Misalkan di sini ada fungsi fx dan gx. Nah, fungsi komposisi adalah g yang dipetakan melalui gx. Kemudian dilanjutkan dengan fx. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan ini. Ada yang bisa baca lihat apa? Bulat. Nah, kalau kita bisa, nah ini dibaca komposisi, bisa dibaca komposisi lah ini, bisa dibaca juga bundaran. Jadi F bundaran G atau F komposisi G seperti itu. Nah, kalau dalam nyata-nyata sehari-hari tadi, nah ini seperti ini. Menghasilkan nilai tertentu setelah melalui tahapan atau prosedur operasi tertentu. Hal ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan tadi kan, nah, kalau lihat tadi yang bagaimana cara mandi. Nah, melepaskan baju dulu. Meskipun kadang-kadang kita mandi ada juga tidak melepaskan baju. Misalkan kalau saat kotor-kotor banget. Tapi kalau secara umum, mandi itu kita harus melepaskan baju dulu. Ya, harus di kamar mandi, kemudian masuk menggunakan shower atau menggunakan yang namanya bathtub. Kalau yang punya bathtub. Nah, dilanjutkan jika dibalik. Tapi kalau misalnya dibalik, mandi dulu baru melepaskan baju kan hasilnya beda. Nah, seperti itu juga. Sama dengan pembuatan kertas, dibuat kertas dulu baru dijadikan pohon, kan mungkin kalau. Nah, jadi seperti itu. Jadi kan yang jelas. Misalkan juga tadi Satina Johari menyatakan pembuatan meja dan kursi. Nah, dari kayu gelondongan dulu, log kayu, kayu papan, meja, kursi, dan sebagainya baru di finishing menjadi yang lebih halus, nyaman dipakai. Nah, seperti itu disebut dengan komposisi fungsi pada kehidupan sehari. Nah, pada kegiatan pembelajaran kita kali ini, kelompok dalam satu kelompok akan membahas terkait masalah yang tadi pembuatan kertas. Pembagian kelompoknya sudah Bapak tentukan sebelumnya, jadi silakan bagi kalian untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Oke. Jadi nanti dalam kelompoknya akan Bapak berikan LKPD atau lembar kerja, di mana pembahasannya kalian akan berdiskusi terkait proses pembuatan kertas, tapi berhubungan dengan yang namanya komposisi fungsinya. Nah, seperti itu. Ini kelompok sudah. Jadi satu kelompok ada empat orang ya. Nah, ini ilustrasi aja. Nah, duduk-duduk santai menikmatinya. Nah, ini wah, 2 orang ada tidak? Kurang. Masuk di kelompok lain silakan, ada Bapak. Saya masuk situ ada Pak. Silakan dia masuk. Serah saja masuknya. Masuk di situ. Ya, oke. Oke, kelompoknya sudah terbagi, sudah ada. Ini ingin mengerjakan meja masing-masing atau hendak dudukan di lantai aja, Kak? Di meja. Jadi ininya masing meja ya untuk proses pengerjaan diskusi kelompoknya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD terkait komposisi fungsi pada kertas. Di sini lembar kerja di sini ada instruksinya jelas ya, ada nama anggota, kemudian tujuan pembelajaran dan petunjuk pengerjaannya. Di sini ada pabrik kertas, kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab atau diskusikan bersama kelompoknya.
Oke. Nah, dalam LKPD itu di sini ada suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu X memproduksi kertas. Kayu untuk membuat kertas itu ada dua jenis. Yang pertama kayu keras dan kayu lunak. Ini kan dalam LKPD. Kemudian untuk membuat kertas yang kuat dan enak digunakan, kayu keras dan kayu lunak pun dicampurkan menjadi satu. Proses pembuatan kertas tersebut melalui dua tahap, yaitu tahap pertama menggunakan mesin satu, menghasilkan bahan kertas setengah jadi dalam ini disimbolkan dengan M, dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2. Kemudian tahap kedua, menggunakan mesin 2, menghasilkan kertas yang sudah siap dipasarkan dengan mengikuti rumus Gx sama dengan 4X ditambah 2 dengan X dan M dalam satuan ton. Nah, yang kalian diskusikan di sini adalah tuliskan informasi dari masalah di atas. Informasi itu kan bisa umum aja. Informasi ini terkait apa nih dari soal itu? Misalkan kayak informasi tadi kita hari ini tadi tidak jadi apel karena hujan. Nah, itu kan informasi. Nah, kemudian sedang lapar ingin mencari makan juga informasi. Kemudian soal nomor 2, tuliskan persamaan fungsi dalam pembuatan kertas tersebut. Di dalam soal itu ada yang namanya persamaan fungsinya. Nah, di sana diminta dituliskan saja persamaan fungsinya tersebut. Kemudian, dari persamaan fungsi tersebut, kalian nyatakan komposisi fungsinya. Seperti apa? Untuk komposisi fungsi yang terbaru dari dua tahap tadilah. Kemudian, jika bahan kayu yang tersedia itu sebesar 5 ton, tentukan berapa banyak kertas yang dihasilkannya. Kemudian yang kelima, jika banyak kertas tadi, ini dari soal 4, sudah berapa ton dihasilkan. Kemudian jika harga per tonnya itu 15 juta, berapa total penjualannya. Nah, yang terakhir itu buatlah kesimpulan dari permasalahannya tadi. Nah, kalau Bapak ambil kesimpulan, misalkan tadi kita tidak jadi hujan karena tidak jadi apel karena hujan. Kesimpulannya kita masuk ke kelas. Nah, seperti itu. Jadi dari proses pembuatan kertas yang ada di LKPD ini, kalian bikin kesimpulannya. Kesimpulannya tidak harus yang muluk-muluk, simpel saja tidak masalah. Yang penting ada kesimpulan yang kalian pahami dari hasil diskusi kelompoknya. Bapak beri waktu 30 menit untuk mendiskusikannya. Jadi silakan gunakan waktu yang ada, bisa kalian diskusikan dengan teman-teman bagaimana proses pembuatan kertas dari soal tersebut. Bapak beri waktu selama 30 menit, silakan diskusi. Nah, silakan diskusi kelompok. Bisa gunakan bahan-bahan di mana di luar buku mungkin atau apa terkait bagaimana komposisi fungsi pada proses pembuatan kertas tersebut. Nah, kalian bisa menuliskannya lah di kertas LKPD tersebut atau atau mau memodifikasinya, misalkan ingin membuat PPT atau video terserah. Nah, bagaimana nyamannya nanti. Tapi kalau ingin menuliskan di kertas saja silakan, tidak masalah. Paham atau tidak jelas arahan dan bagaimana instruksinya, bisa tanyakan ke Bapak ya, nanti akan Bapak jawab yang ditanyakan.
Ayo, silakan ada yang kurang paham terkait apa yang ingin di LKPD. Di situ kan udah jelas ada proses yang namanya pembuatan kertas. Nah, dalam pembuatan kertas itu ada yang namanya fungsi-fungsinya juga. Nah, di sini kan ada terjelas informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kalian bisa memahami dari soalnya tersebut. Nah, nanti dijawab atau dituliskan di situ. Hmm. Bagaimana? Ada yang kurang paham? Aman, Pak. Aman, aman. Insya Allah. Oke. Nah, dalam kasus ini semuanya terlihat jelas ya, uh, fungsinya yang mana dan sebagaimana. Nah, di situ sudah diinformasikan, tinggal kalian bagaimana mencari informasi yang ada di dalam kalimat ini. Yang mana itu fungsi komposisinya atau fungsinya, kemudian bagaimana cara menghitung komposisinya, itu kan bisa pengulangan, perkalian atau pembagian. Nah, kemudian kalau ingin menjumlahkan tadi kan ada juga kemarin sudah Bapak jelaskan juga. Nah, bisa dituliskannya di sini. Jadi semuanya sudah terlihat jelas di tulisannya itu atau kasusnya. Mana? Bagaimana? Ada yang kurang paham dari instruksinya? Paham, paham. Oke. Jadi kalau tidak paham silahkan aja bertanyakan. Di situ kan jelas saja apa informasinya yang apa dibutuhkan dalam menjawab instruksi-instruksinya. Terkait misalkan tuliskan persamaan fungsinya, Bapak rasa di sana juga ada jelas, Bapak berikan informasinya. Tinggal bagaimana kalian nanti mencari informasi tersebut dan memilahnya. Apakah ini yang digunakan untuk soal ini atau ini untuk ini? Nah, seperti itu. Bagaimana Najari? Aman? Oke, aman. Oke. Silakan mengerjakan ya selama 30 menit. Coba berikan waktu untuk diskusinya. Di sana informasinya jelas. Bisa menggunakan pemikiran-pemikiran kalian sendiri lah. Tapi harus berkaitan dengan apa yang kita bahas saat ini. Jangan nanti melenceng dari apa yang kita bahas. Kita membahas masalah kertas. Nah, artinya kan bikin pesawat beda tuh. Bikin pesawat beda lagi ceritanya. Nah, Habibie Ainun nantinya ceritanya seperti itu. Bagaimana? Aman? Oke, siap. Bagus. Hmm. Let him. Jadi gunakan waktunya selama 30 menit dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai nanti melebihi waktu yang Bapak tetapkan. Oh, bagus ya. Diskusikan dengan teman-temannya. Jangan hanya menggunakan pemikiran diri sendiri. Harus digunakan. Nah, sesuai dengan dimensi profil Pancasila kita itulah gotong royong, saling bekerja sama.
Hah? Ya, silakan. Ini nih, X2 atau X? Oh, itu yang X pangkat 2. Bapak Oh, kayaknya salah anu atau salah mengetik waktu itu. oh, Jadi itu ada, Bapak ulang lagi ya untuk soalnya itu dalam itu fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 2, bukan x2. Jadi x pangkat 2. Kalau x2 itu salah. Jadi x pangkat 2. Ayo gunakan waktunya untuk berdiskusi dengan kawan-kawannya. Nah, saling tukar informasi bagaimana proses pembuatan kertas tersebut. Gimana? Ada yang kurang paham? Oke, bagus. Hmm, ya. Hmm. Hmm. Ingat ya, untuk soal nomor 3 itu adalah substitusikan dari eh, fungsi soal nomor 2. Jadi dari hasil fungsi-fungsi nomor 2 kemudian disubstitusikan menjadi suatu bentuk komposisi fungsi yang baru. Nah, lancar? insya Allah. Oke, aman, siap, siap. Silakan diskusikan dengan kawannya lah. Nah,
Kenapa? Diskusi, oke. Apa itu? Oke, ada yang bermasalah dalam mengerjakan diskusinya? Ada yang kurang paham? Silahkan tanyakan. Waktu kita untuk diskusi itu sekitar 15 menit lagi. Jadi 15 menit lagi diskusi berakhir. Jadi bisa dari mana ada Oke. Sepertinya lancar benar di kelompok ini. Alhamdulillah lancar sekali dalam diskusinya. Kenapa? Oh ya, silakan diskusi. Oh, privasi. Iya, kelompok ini juga bagus hasil diskusinya. Heeh. Ada apa-apa. Saya kalau GM tuh yang pertama aja. Lancar diskusinya? Oke, kalau ada yang kurang paham lah, silakan tanyakan. Oke. Kenapa?
Nah, takut apa? Sepertinya iya. Oh, ayo tuh semangat diskusinya. Saya semangat diskusinya. Kita punya waktu sekitar 15 menit lagi untuk diskusinya. Ya. Oh ya, diskusi kelompok. Hmm. Apa? Ada yang ingin tanyakan? Sekolah lagi. Coba. Masih bagian apa minggu depan? Ya nanti. Ini diskusikannya dulu untuk pembelajaran ini. Nah. Ya ya. Ntar. Hmm? Hmm? Apa? Kerjakan saja dulu. Nanti waktu ada presentasi Bapak jelaskan lagi. Oke, kerjakan dulu bagaimana diskusi kelompok kalian mengerjakannya ya. Ini berdasarkan, jadi diskusi ini Bapak tidak menyatakan itu salah atau benar ya dari jawabannya, tapi ingin menilai bagaimana kalian mendapatkan informasi-informasi dari kasus contoh nyata dari pembuatan proses kertas tersebut. Penilaiannya bukan hanya berarti jawaban kalian benar atau salah, tapi ada juga proses. Jadi dalam proses ini kan kalian diskusi dulu bagaimana ya. Nomor 3. Nomor 3 ini maksudnya apa, Pak? Nah, ini kan dihitung dalam artian nomor 3 itu bagaimana kalian dari komposisi nomor ini disubstitusikan untuk mendapatkan jawaban fungsi baru. Kalau kan komposisi fungsi itu menghitung atau menjumlahkan atau mengalihkan dua fungsi yang berbeda seperti pembahasan minggu lalu. Nah, menjadi fungsi yang baru. Nah, di sini kan fungsinya sudah ada fx dan gx-nya. Nah, kalian substitusikan. Nah, silakan diskusikan, misalkan bisa cari di internet bagaimana penghitungannya bagaimana seperti itu. Oke. Ya, ya, kalian bisa menggunakan media yang lain, media-media Google atau buku teks atau apapun terkait untuk mencari jawabannya lah. Bapak tidak membatasi. Di sini kalian bisa mendiskusikannya dengan teman-teman kalian terkait jawabannya seperti apa. Apakah nanti salah atau benar, itu bukan jadi penilaian Bapak juga. Kita adalah prosesnya bagaimana kalian berdiskusinya nanti. Nah, seperti itu. Itu
Diskusinya tinggal 10 menit lagi ya. Autis gitu. Terus daripada yang kemarin aku share. Iya, kamu sih nanti seperti itu. Jadi Bapak berharap nanti kalian semua kan bisa menemukan juga selain proses pembuatan kertas, pembuatan tadi meja, kursi dan sebagainya, bagaimana penerapan komposisi fungsi dalam kehidupan nyata. Jadi matematika itu tidak hanya hitung menghitung, tapi juga bisa digunakan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Meskipun tadi kan Bapak ulangi, meskipun juga memang apakah kita tahu itu matematika atau tidak, memang kita tidak sadar. Seperti mandi, habis itu kemudian menanak nasi dan sebagainya, kita tidak sadar bahwa itu ada yang namanya proses matematika dalam proses pembuatannya. Nah, jadi yang namanya kehidupan itu bukan selalu hanya apa ya, hidup berjalan, menikmati dan sebagainya, tapi ada juga yang namanya proses hitung menghitung, termasuk ini dalam proses pembuatan kertas ini seperti ini.
Luar biasa diskusinya. Oke, oke, kita tinggal 5 menit lagi ya untuk diskusi ya. Nanti setelah diskusi, Bapak minta ada beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Hanya menyampaikan apa yang hasil diskusikan kalian di kelompok. Bacakan saja hasil diskusinya dengan catatan. Caranya seperti ini. Nanti kalian maju ke depan, perkenalkan kelompok, nama anggotanya, kemudian langsung menjelaskan hasil diskusinya. Dari misal tadi kan contoh kita, kasus kita adalah proses pembuatan kertas. Kalian sampaikan dulu nama-nama kelompoknya. Nah, di sana karena di LKPD sudah beri nama-nama kelompok untuk ditulis. Jadi ketika maju, sampaikan nama kelompoknya, baru sampaikan hasil diskusinya. Mungkin hanya butuh waktu 5 menitan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Tidak ada tanya jawab. Nanti Bapak akan memberikan tanggapannya. Kalian hanya menyampaikan hasil diskusinya saja, seperti itu. Hmm? X pangkat 2. Yang mana? X pangkat 3. Iya. Iya, kalau itu pangkat. Oke, 5 menit lagi ya. Habis itu kita diskusi. Gimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah, oke. Di sini sudah selesai juga? Sudah. Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Kita sampaikan dulu ya waktunya. Sudah selesai juga. Hmm. Sudah selesai? Oke. Ini, oke, kesimpulan lagi ya. Oke, siap-siap. Tinggal habis itu nanti diskusi ya. Habis diskusi kita presentasi. Ya, sudah. Saya bisa semua. Aman? Sudah selesai semua? Oke, tinggal 1 menit lagi ya. Oke, 1 menit. Habis ini kita presentasi.
Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Silahkan bukan dikumpul. Kita masuk ke sesi berikutnya itu tentang presentasi hasil diskusi kalian. Sekarang Bapak tanya, bagaimana diskusinya tadi di kelompok? Agak apa bagaimana? Menyenangkan? Oke, menyenangkan. Butuh soal yang lain? Oke, nanti. Di pertemuan berikutnya nanti kita coba diskusikan lagi. Oke, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya itu adalah presentasi kelas. Nah, pada sesi presentasi kelas nanti, kalian hanya menjelaskan atau membacakan hasil diskusinya. Tadi seperti Bapak bilang, kalian perkenalkan dulu namanya, ke anggota kelompoknya, habis itu bacakan hasil diskusinya dengan ya, seperti biasa, mengucapkan salam dulu, kemudian menyampaikan kelompoknya, kemudian menjelaskan hasil diskusinya. Mungkin satu atau dua kelompok bisa maju ke depan, nanti Bapak ingin mendengarkan hasil diskusinya. Bapak beri waktu mungkin sekitar 5 menit untuk melaksanakan diskusinya. Ini Bapak tunjuk aja langsung ya untuk yang diskusi ya. Yang pertama itu dari kelompok dulu yang tadi agak katanya terlalu mudah untuk didiskusikan. Nah, terlalu mudah untuk didiskusikan katanya tadi. Silakan maju ke depan untuk kelompok Najwari dan kawan-kawannya ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Kesibukan maksudnya berapa ton 15 dikali berapa? Hasil di sini. Kalau kita nanti Bapak jelaskan ulang. Oke. Sini. Putra, sini Putra. Nah, oke. Oke, ini tolong perhatikan kawan-kawannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kepada kelompok Najwari silakan diskusi kelompoknya tadi seperti apa. Silakan dibacakan. Salam dulu dong, seperti biasa, salam dulu. Nah, iya langsung salam nama kelompok, habis itu hasil diskusinya seperti apa. Tolong perhatikan kawan-kawan. Ya, Anggota kami terdiri dari saya, Tantowi Syahdi, Ade Putra, Arya Prasetyo, Putra Pratama, dan Muhammad Sofi Fitri Akbar. Kami di sini ingin menyampaikan saja. menyampaikan hasil diskusi kami. Langsung baca soal kita. Iya. Soalnya dulu dibacakan. Soalnya tadi di. Dari masalah di atas. Iya. Pabrik kertas menggunakan kayu keras dan lunak yang diproses melalui 2 tahap, yaitu dengan mesin 1 dan mesin 2. Dengan masing-masing fungsi produksi, teknik bahan setengah jadi dan produk akhir. Iya. Untuk soal yang kedua, tuliskan persamaan fungsi dalam pembuatan kertas tersebut. Ya, silakan. Soal pertama, Fx. Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 3X kurang 2. Tahap kedua, G Bm. GM sama dengan 4M tambah 2. Oke. 3. Nyatakan fungsi pembuatan kertas menjadi fungsi komposisi. Fungsi komposisi GM X sama dengan 4X kuadrat dikurang 12X kurang 6. Ya. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 5 ton, tentukan maka banyak kertas yang dihasilkan. Kayu 5 ton, produksi hasil setengah jadi F. Kurang 5 ton, pasarkan. Dan lakukan sampai dengan 34 ton. Oke, 34 ton ya. Soal yang berikutnya. Oke. Ayo. Ya, terus apa? Banyak kertas yang dihasilkan jual dengan harga 15.000 per ton. 15 juta per ton. Oke. Penjualannya.
34 kali 15 juta sama dengan 110 juta rupiah. Oke. Oke. Nah, sekarang kesimpulannya. Sales pembuatan kartu Iya. siap di pasar. Mm-mm. Dia adalah 5 ton, maka jumlah kertas yang dihasilkan adalah 34 ton dengan potensi penjualan sebesar 510 juta rupiah. Oke, oke. Hasil dari diskusi kawan-kawan. Nah, berikan dulu aplaus kepada kawan-kawannya yang sudah mendiskusikan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, jadi tadi ini hasil diskusi kelompok dari kelompok Najwari terkait bagaimana proses pembuatan kertasnya. Nah, sekarang ini untuk kelompok yang kedua, yaitu dari Caca ya, kelompok Caca. Silakan maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya. Mbak, silakan. Ke sini kali, Pak. Ke sini aja. Oke, silakan mulai diskusinya, presentasinya. Putri atau Putri? Saya Zakir Aditya. Saya Muhammad Arfi. Dari mana? Baik, sekian dari kawan kami. Baik, saya perwakilan dari kelompok saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Tuliskan informasi dari masalah di atas. Suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu memproduksi kertas. Proses pembuatan kertas tersebut melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan bahan kertas setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 2. Tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan kertas yang sudah siap dipasarkan dengan mengikuti rumus Gx sama dengan 4X ditambah 2 dengan X dan M dalam satuan ton. 2. Tuliskan persamaan fungsi dalam pembuatan kertas tersebut. Jumlah kertas setengah jadi adalah Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 2. Sedangkan kertas yang sudah siap adalah Gx sama dengan 4X ditambah 2. 3. Nyatakan fungsi pembuatan kertas menjadi fungsi komposisi. Gf ya. GF dalam kurung X dalam GF buka kurung X tutup kurung habis itu tutup kurung lagi sama dengan 4 buka kurung F buka kurung X tutup kurung plus 2 sama dengan 4 X3 kurang 2X2 kurang 3X kurang 2 tambah 2. Pabrik menggunakan kertas sebanyak X sama dengan 5 ton, maka jumlah kertas setengah jadi adalah Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 3,5 dikurang 2 sama dengan 5 dikurang 15 dikurang 2 sama dengan Fx sama dengan 8 kalau kertas setengah jadi. Kertas yang sudah siap 9X sama dengan 4 kali 4 hasilnya 2. Tambah Z sama dengan 4 tambah Z. Teruskan saja.
Jika banyaknya kertas yang dihasilkan dijual dengan harga 15 juta per ton, hitunglah total penjualannya. 34 ton dikali 15 juta hasilnya adalah 510 juta rupiah. Lalu kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah suatu pabrik kertas memproduksi kertas melalui dua tahap dengan persamaan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 2 untuk tahap pertama yaitu tahap setengah jadi dan persamaan Gx sama dengan 4X tambah 2 untuk tahap kedua yaitu menghasilkan barang jadi. Pabrik tersebut menggunakan 5 ton kayu yang jika menggunakan persamaan tersebut, maka menghasilkan 8 ton kertas setengah jadi dan 34 ton kertas yang sudah siap dan secara total menghasilkan 510 juta rupiah jika dijual dengan harga 15 juta per ton. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu kepada kelompok ini. Silakan kamu. Silakan. Oke, nah itulah hasil dari presentasi diskusi kelompok kawan-kawan kalian. Ini waktunya memang agak terbatas, jadi hanya 2 kelompok yang bisa kita tampilkan. Nah, dari hasil presentasi yang disampaikan oleh 2 kelompok tadi, Bapak itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Nah, sekarang kita masuk ke, nah ini hasil penguatan hasil diskusinya adalah, Bapak, di sini kita penguatannya adalah memahami definisi fungsi komposisi, yaitu penggabungan 2 atau lebih fungsi yang berkaitan dan terhubung. Dari hasil diskusi tadi kan ada soal nomor 2 atau Bapak 3 tadi yang Bapak nyatakan ingin kalian menuliskan bentuk komposisi fungsinya. Dari soal informasi yang ada kan sudah terlihat jelas bahwa ada 2 komposisi yang berbeda, yaitu Fx dan Gx. Nah, artinya dua komposisi yang berbeda. Kemudian memahami bahwa hasil dari satu fungsi merupakan input dari fungsi berikutnya. Artinya di soal nomor 3 tadi ditanyakan berapa jumlah fungsi yang barunya dari 2 fungsi yang berbeda. Kemudian memahami fungsi-fungsi tadi sudah disimpulkan, tadi sudah Bapak jelaskan juga di awal. Nah, seperti itu. Bahwa simbolnya adalah bundaran atau dibaca dengan komposisi atau bundaran. Nah, bagi kawan-kawan yang lain, memang kalau ada yang kurang paham atau apa, silakan nanti bertanya dengan yang melakukan representasi tadi. Nah, sekarang ini Bapak bertanya kepada kalian. Nah, kesimpulannya. Kita sudah melaksanakan pembelajaran dari jam 8 tadi sampai ini sudah hampir selesai, yaitu sampai jam 9.30. Kesimpulan apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Mungkin Caca, bagaimana kesimpulannya hari ini? Ini adalah suatu proses di mana 2 fungsi yang berbeda digabungkan atau dioperasi sehingga menjadi suatu fungsi yang lebih baru. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan seperti apa lagi? Najwari mungkin bisa memberikan tambahan. Kesimpulannya, fungsi komposisi merupakan kombinasi dari beberapa fungsi, penyelesaian dan contoh soal fungsi komposisi. X yaitu dengan cara menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi F dan G. Kemudian dengan mencari daerah asal dan daerah hasil dari fungsi G, fungsi Fox X. Oke, artinya kesimpulan seperti itu. Nah, ini kesimpulan yang terakhir mungkin dari kesimpulan terakhirnya terkait pembelajaran kita terkait dengan fungsi komposisi dalam kehidupan nyata. Kesimpulan komposisi adalah suatu proses di mana terdapat 2 fungsi yang berbeda digabungkan atau dioperasi sehingga menjadi satu fungsi yang baru dan dikaitkan dalam kehidupan sehari dengan banyak contoh seperti proses mandi tadi. Oke, jadi kesimpulannya adalah proses penggabungan 2 fungsi yang berbeda menghasilkan fungsi yang baru, itu disebut dengan komposisi fungsi. Nah, sekarang untuk pertemuan minggu depan kita belajar yaitu tentang fungsi inverse atau fungsi terbalik. Tapi nanti Bapak jelaskan juga bagaimana prosesnya seperti apa. Ini pertemuan minggu depan ya, terkait fungsi inverse dan fungsi terbalik. Jadi ini berhubungan. Fungsi komposisi, fungsi inverse, ada juga yang namanya fungsi kuadrat dan sebagainya, memang tidak bisa lepas dari yang namanya bentuk-bentuk sebelumnya. Nah,
Bapak ingin meminta refleksi pembelajaran kita hari ini bagaimana? Kalian tuliskan, kalian scan barcode ini dengan handphone kalian masing-masing. Nah, tuliskan refleksi kalian itu, refleksi itu adalah bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini bisa. Kemudian bagaimana tanggapan kalian terhadap materinya, kemudian bagaimana juga dengan suasana pembelajarannya, kemudian bagaimana dengan hasil diskusinya. Nah, seperti itu silakan ini kalian scan dan isikan apa yang menjadi kesan-kesan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Langsung ditulis apa ya? Coba Bapak tampilkan. Tanda tambah itu ada. Klik tanda tambah, kalian bisa tambahkan apa kesan-kesannya. Bisa tidak ya? Boleh, silahkan apapun perasaan kalian lah terhadap pembelajaran kita hari ini. Nah, ini. Nah, ini di depan kesan-kesan adalah seru dan menyenangkan, seru. Nah, ini munculnya seperti ini. Refleksi pembelajarannya. Ada menyenangkan, mudah dipahami namun sedikit mengantuk. Oke. Ada yang jujur sekali, ada sedikit mengantuk. Nah, materi sangat mudah dipahami dan pembelajaran sangat seru. Seru banget, aku mau ya kesan saya, pengalaman baru, bla 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 ya. Ini salah satu refleksi Bapak terkait pembelajarannya untuk Bapak meningkatkan lagi pembelajaran di kedepannya, terutama untuk materi tentang fungsi inverse-nya. Nah, ini nah. Nah, oke, muncul macam-macam lah. Di sini anonim, jadi tanpa nama, jadi tidak ada masalah. Apa? Sangat semangat membara. Siapa yang nulis nih? Oke. Tidak masalah, ini ekspresi kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Jadi tidak ada judgement atau apapun terkait gacor. Nah, ini gacor lagi. Ya, silakan apapun ekspresi kalian terhadap pembelajaran kita hari ini silakan ditulis di sini. Oke, inilah adalah refleksi-refleksi yang kalian sampaikan hari ini. Nah, sekarang kita ini sekitar Oke, 2 menitan lagi sekarang kita lanjut ke kayaknya pelan nanti kita sampaikan. Nah. Ini seru loh ini. Nah, tugas proyek kelompok. Nah, ini tugasnya adalah berkelompok, tentukan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan aplikasi komputer. Kalian bisa menentukan apapun. Kelompoknya yang tadi lah. Kelompoknya tetap sama. Ini tugasnya adalah tentukan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan fungsi komposisi. Kemudian nyatakan tahapan proses pembuatan sama seperti tadi juga. Kemudian nyatakan tahapan tersebut dalam fungsi komposisi. Rancang suatu tujuan masalah tersebut, misalkan mencari total penjualan dan sebagainya, dan buat kesimpulan dari permasalahan tersebut. Tugas dapat dibuat dalam bentuk PPT seperti Bapak ini, poster atau mind map atau video, dan kumpulkan nanti di waktu yang Bapak sampaikan di grup aja atau Bapak sampaikan berikutnya nanti. Ini tugasnya seperti ini. Nah, tugasnya seperti ini. Nah, sudah dipahami dan sudah dipahami juga. Nah, kita sudah di akhir pembelajaran. Tadi kita memulai pembelajaran dengan doa, dengan berharap bahwa pembelajaran kita berjalan lancar, damai, dan nyaman. Penutup pembelajaran pun juga kita akhiri dengan yang namanya doa. Seperti biasa, kita mengakhiri itu harus menggunakan doa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, berdoa dimulai.
Oke. Oke, berdoa selesai. Nah, thank you, jar tulisannya sudah. Oke, kita sudah memasuki akhir pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya begitu jelas. Bapak ucapkan terima kasih pada pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi